Kita sambung kembali ya. Saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu yang ada di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin dan juga Balikpapan. Kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Pekanbaru dan juga Medan, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor dan kota-kota di sekitarnya. Banyak cinta untuk Anda ya. Kami kirimkan cinta dari sini ya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan energinya sampai ya. Nah, itu akan ketahuan nanti yang nonton, yang merespon ya, yang kemudian memberikan tanggapan terhadap perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Pak Arfan, saya mau bacakan dulu komentar-komentar yang menarik ini Silakan ngomong Paula. soal cinta ya. Ada Pak Erwin dulu di Bogor yang bergabung sambil ketawa-ketawa. Pagi ini saya menyeruput kopi sambil ketawa geli. Ini Pak Arfan pagi-pagi ngomongin cinta katanya seperti itu ya. Tapi saya sepakat dengan Pak Arfan ya, bicara tentang cinta itu kan sangat universal, bukan hanya perkara dengan pasangan atau lawan jenis ya. Ya, betul. Saya setuju Pak Arfan, Mbak Ola, kalau kita tandanya punya cinta tuh kita akan melihat sesama manusia itu sangat berharga katanya begitu. Oke, Betul. terima kasih Pak Erwin sudah memberikan tanggapan. Ibu Sandy di Tebet, kalau oke, baik. Oke, terima kasih Bu Sandy untuk masukannya. Ini karena perbincangan tentu supaya menggali, jadi ini seperti ngobrol begitu ya dengan Pak Betul. Arfan. Jadi bukan interview. Nah, ini dia serunya talk show itu tuh bukan interview ya, Ya, seperti itu. Jadi pasti akan terlibat perbincangan ngobrol kayak kayak dengan sahabat begitu pada saat kita ngopi begitu ya. Nah, ada Ibu Diana dari Pekanbaru. Saya bisa marah jika terpancing karena lawan bicara saya marah-marah dengan saya. Saya coba jelaskan dengan santai, tapi jika terus mengeras, saya ikut keras juga gitu ya. Nih contohnya dengan rekan kerja. Apakah itu karena presiden cinta saya tidak banyak? Silakan Pak Arfan, mungkin dua ini bisa dikasih tanggapannya. ya Mbak Ola. Terima kasih ya. Jadi em, apa sih ciri orang yang banyak cinta itu? Gini Mbak Ola, kalau lagi jatuh cinta tuh pinginnya apa Mbak Ola? Mhm, mhm, mhm. Oke, ya ingin dekat, ingin ngobrol, ingin terus berbincang, pokoknya nggak mau jauh lah kira-kira seperti itu. Bersatu, ingin Ya, bersatu. ya. Yang paling indah itu bersatu atau berdua Mbak Ola? Yang paling indah itu ya berdua begitu. No, bukan dong. Bersatu. Iya, orang yang berdua itu kepingin Oke. apa? Bersatu kan? Iya, iya. Iya, jadi orang tuh seringkali salah paham gitu ya, menganggap yang namanya jatuh cinta itu yang paling indah itu adalah berdua. Mhm, Ya, mhm, dunia mhm. milik berdua kan begitu ya. Iya, Padahal berdua itu kalah indahnya dengan bersatu. Orang yang penuh cinta itu selalu ingin bersatu, bukan berdua. Berdua pun inginnya bersatu. Iya kan? Body, mind, and soul. Kan begitu. iya. Jadi ciri orang yang punya cinta apa? Bersatu. Bersatu. Iya, Kenapa Selandia Baru itu bisa bersatu? iya. Karena punya cinta. Nah, kalau orang yang nggak punya cinta, cirinya apa? Kalau ciri orang yang nggak punya cinta ya dia selalu ingin menjauh, nggak mau dekat-dekat, kira-kira begitu. Tidak ingin bersatu kan? Betul, betul. Yang diinginkan oleh orang yang tidak punya cinta itu berpisah. Bayangin aja, kita ketemu sama orang yang kita nggak suka gimana? Nggak pingin lama-lama kan? Iya, iya. Pingin buru-buru kita pingin berpisah. Jadi ini perlu dicatat di garis bawahi. Ciri orang yang punya cinta itu selalu ingin bersatu. Ciri orang yang nggak punya cinta selalu ingin bercerai. Coba, kalau orang yang mau bercerai itu kenapa mereka bercerai Mbak Ola? Kan tadinya mereka saling mencinta kan? Betul, betul. Kenapa mereka bercerai? Ya karena merasa nggak asik gitu. Dekat-dekat dia tuh nggak asik, nggak seru Tabungannya udah ngobrolnya. habis. Cinta. Tabungannya Oke. udah habis Mbak Ola. Karena Tadinya kan dia tabungannya menikah tinggi. itu kan karena dia punya tabungan cinta kan? Betul. Tapi yang namanya tabungan kan, yang namanya ATM kan harus diisi terus. Ini nggak diisi, ditarik terus, habis uangnya. Nah, ketika habis, cintanya habis, maka bercerai. Jadi ciri orang yang tidak punya cinta itu adalah kepingin bercerai, kepingin berpisah. Ciri orang yang punya cinta itu adalah kepingin bersatu. Nah, berarti kembali kepada yang saya sampaikan tadi, Selandia Baru sama Indonesia. Mhm, mhm, Kenapa mhm. Selandia Baru bisa bersatu? Karena punya cinta. Kenapa Ya, Indonesia sampai hari ini tidak bisa bersatu, malah presidennya disuruh turun, kan begitu? ya, ya. Masa udah dalam kondisi seperti ini, jenderal yang paling tinggi disuruh turun, ya mau gimana lagi kita gitu? Bukankah itu akan menghasilkan situasi yang chaos lagi, kan begitu? Kenapa bisa seperti itu?
Kenapa maunya berpisah, bercerai? Kenapa? Karena kurang cinta. Orang yang kurang cinta itu selalu ingin berpisah. Bahkan sama pasangannya saja dia ingin berpisah gitu. Iya. Gitu Mbak Ola. Jadi itu sudah menjawab banget itu. Bahwa kita itu memang kekurangan cinta gitu. Oke, Ya. sekarang Pak Arfan tadi mengatakan bahwa itulah tandanya kita kekurangan cinta. Jadi selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang gelap, dark side, pendek ya, Pak Arfan. Ini nggak bermaksud ingin saya jadi lebih panjang dari narasumber ya. Jadi saya mau tanya justru kan ini memperjelas obrolan kita kan, Pak Arfan ya. Nah, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa menambah lagi tangki persediaan cinta kita? Kan kalau nabung ya kita masukin duitnya kan, kita simpan tuh investasinya begitu, kita tambahin lagi setiap hari. Nah, untuk menambah tangki persediaan cinta kita, apa saran Pak Arfan? Apa saja yang perlu ditambah? Nah, ya, kita harus mohon maaf, sudah waktunya break. Kita jeda dulu ya. Jangan marah lagi nih smart listener, saya bukan bermaksud mau memotong ya. Ini kita memang sudah harus break nih tandanya ya. Nanti supaya lebih luasa di sesi berikutnya untuk dijawab ya. Pak Arfan, kita sambung nanti di sesi berikutnya ya. Terima kasih Anda yang menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM, atau kalau Anda sedang berkendara ya mendengarkannya melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Tetap berhati-hati ya. Nah, saya ingin ke Bung Peter ini yang bergabung bersama dengan kita dari Manado, Pak Arfan ya. Kalau saya menyimak obrolannya Pak Arfan dan Mbak Ola katanya ya, saya jadi ingin menikmati sepotong kue coklat jadinya katanya seperti itu. Bagus juga ya. Ada inspirasi ingin menikmati kue coklat gara-gara kita ngomongin cinta ya Pak Arfan ya. Nah bayangkan, tidak mungkin Anda bisa, bener nggak sih Pak Arfan? Nggak mungkin kan kalau kayak Bung Peter ini bisa menganalogikan kita lagi ngobrol pengen makan kue coklat. Kalau kita nggak seru ngobrolnya, bener nggak sih? Betul banget. Pak Peter, dilanjut ya. Terus kemudian juga ada Madam Ria. Saya nggak tahu ini memang panggilannya Madam Ria atau bagaimana begitu, Madam Ria di Jakarta. Selamat pagi Pak Arfan, setuju topik-topik tentang cinta jangan alergi untuk dibahas. Karena bangsa ini butuh topik-topik tentang cinta Pak Arfan, begitu ya. Mengembalikan kembali ingatan kita dulu pernah berjuang ya, memerdekakan negara ini tuh semuanya dengan cinta loh Pak Arfan, katanya begitu. Betul sekali. Terima kasih Madam Ria, silakan Pak Arfan boleh ditanggapi. Ya, kita perlu action yang konkret ya, teman-teman semua ya, menunjukkan bahwa kita tuh adalah manusia yang penuh cinta. Bayangkan ya, dalam situasi kayak gini Mbak Ola, ada orang yang menyumbang 2 triliun. Nah, itu. Senyap ya, tiba-tiba datang dan bawa 2 triliun gitu ya. Dan nggak ada yang tahu itu siapa gitu, yang namanya Akiditio itu ya. Dan ternyata dia adalah pengusaha di Palembang yang sudah meninggal tahun 2009. Kok bisa gitu loh? Ya, menyumbang 2 triliun itu kan luar biasa. Dan yang menarik nih, saya barusan ini baca artikelnya Pak Dahlan Iskan ya. Pak Dahlan Iskan ini kan wartawan ya. Dia berusaha menelusuri siapa ini sebenarnya nih, Akiditio ini siapa gitu. Ternyata nggak banyak orang yang kenal. Ya, dia tanya orang-orang di Palembang gitu ya, orang-orang Cina yang ada di Palembang, pengusaha Cina, nggak ada yang kenal. Bahkan dia tanya sama mantan gubernur Sumatera Selatan itu, namanya Alex Nurdin, itu 2 periode jadi gubernur gitu ya. Dan sebelum nggak ya gitu ya, keluarganya tuh. 2 periode jadi gubernur, sebelum jadi gubernur pun dia jadi bupati itu, ya, bupati di Musi Banyuasin atau di mana gitu ya. Nggak kenal juga dia. Siapa sih? Dia nggak kenal juga. Bayangkan nih. Orang ini begitu rendah hatinya, sehingga orangnya sangat kaya dan sebagainya, sangat dermawan, selalu menyumbang, tapi selalu pakai nama hamba Allah gitu. Itu luar biasa. Ya. Dan ini akhirnya ketahuan siapa dianya itu dari dokter. Jadi dia itu selama hidupnya itu, keluarganya itu selalu berobat ke satu dokter di sebuah rumah sakit gitu. Nah, dokter ini kemudian yang membuka bahwa oh ya Pak Akiditio ini adalah seorang pengusaha yang dermawan gitu. Baik. Tapi yang saya katakan adalah nomor 1 dalam situasi seperti ini dia sudah menitipkan gitu sama anak-anaknya. Anak-anaknya ada 7 semuanya. Dia sudah titipkan itu. Ini nanti tolong ini buat masyarakat. Dan dia tidak memandang ini agamanya apa, sukunya apa gitu. Sukunya apa ya. Iya. Sementara kita yang mendengar itu mungkin masih bertanya, Pak Akiditio ini agamanya apa? Ada ya Pak yang nanya gitu ya? Ada. Ini pertanyaan yang paling khas orang Indonesia. Oh iya betul.
Setiap ada orang yang berbuat kebaikan, setiap ada orang yang punya achievement gitu ya, selalu ditanya agamanya apa gitu. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang tidak menunjukkan cinta gitu loh. Ya bahwa ini orang yang luar biasa, tidak berusaha dikenal, bahkan seperti sabda Nabi gitu ya. Sabda Nabi apa itu? Kalau kamu memberi dari tangan kananmu, tangan kirinya nggak usah tahu. Tangan kiri jangan sampai tahu gitu. Nah, ini orang ini seperti ini gitu. Ya. Bayangkan itu, orang tuh nggak ada yang tahu siapa dia gitu. Nah, marilah kita contoh orang-orang yang seperti ini. Jangan kemudian melihat orang seperti ini yang ada di pikiran kita, agamanya apa. Baik. Nah, itu udah gagal paham banget ini orang yang seperti ini. Ya. Gitu. Baik, Pak Arfan, kalau begitu bagaimana kita untuk menambah? Ya kan kalau kita ingin menambah tabungan kita, ya isi uangnya gitu kan, isi tabungannya. Kalau mau menambah level investasi kita, ya tambahin besaran investasi. Sama seperti kayak orang mengisi lumbung padinya, ya kalau gitu bertanam yang lebih rajin supaya bisa mengisi. Nah, kalau lumbung cinta kita atau presiden cinta kita ngisinya gimana, Pak Arfan? Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Ngisinya ya kita harus deket-deket sama yang punya banyak cinta dong. Oke. Jadi itu bisa dalam bentuk misalnya teman ya. Kita punya ya orang-orang kayak Pak Akiditio ini sebenarnya yang perlu kita cari nih dalam masyarakat kita. Orang-orang seperti ini deketin, nanti Anda akan ketularan cinta juga kok. Ya dari mereka, sehingga ketika kita dekat sama orang yang punya cinta, nanti kita akan melihat segala sesuatu itu through the eyes of love. Itu kan seperti judul lagu ya, through the eyes of love. Bukan through the eyes of hate. Kan ada orang yang melihat segala sesuatu selalu dari through the eyes of hate gitu. Nah, kita harus deket-deket nih sama orang yang punya cinta. Kalau kita deket-deket sama orang yang punya banyak benci, kita akan ketularan gitu. Dan ketika ketularan, kita udah merasa itu biasa aja gitu. Ngomong kayak gitu biasa aja, bikin status kayak gitu di sosmed, di Facebook, itu biasa aja gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Cari orang-orang yang kayak begini ini. Orang-orang yang punya banyak cinta. Yang sayangnya orang-orang kayak gini kadang-kadang nggak mau dikenal gitu. Iya ya. Ya, saking terlalu humble-nya gitu. Padahal nih orang-orang kayak gini nih, kalau Smart FM bisa wawancara itu dia punya anak 7, Mbak. Silakan Mbak Maula cari anaknya. Ya. Mungkin bisa diajak satu ketika kita talk show di Smart Happiness, Mbak. Saya sedang menunggu momen yang pas, tapi jangan mengikuti euforia gitu loh, Pak Arfan. Nah, ini orang lagi euforia, semua tuh lagi ngejar. Kita yang anti mainstream gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita harus dekat sama sumber cinta itu siapa? Tuhan, Allah. Kita harus dekat sama Tuhan gitu. Ya, karena pada dasarnya Mbak Ola, kita itu we are always in love. Nah, ini mindsetnya nih Mbak Ola. We are always in love. Kita itu sesungguhnya selalu dalam cinta. Kita bisa menghirup oksigen setiap hari, itu tanda apa? Tanda kita sedang dalam cinta. Cinta siapa? Cinta Allah gitu. Iya. Kita bisa melihat pemandangan yang indah, kita bisa menikmati hari, bisa menikmati makanan yang lezat gitu ya. Kita dianugerahi kesehatan. We are in love. Kita ini sudah dalam cinta. Betul. Kita sudah dalam cinta, cuma kita nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena kita menutup diri. Cahaya matahari yang begitu terang di luar, tapi kalau jendelanya Anda tutup, Anda dalam kegelapan. Itu namanya orang yang kafir. Apa itu orang yang kafir? Orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Nggak ngelihat dia rahmatnya. Sehingga dia hidup dalam kebencian. Padahal yang namanya cinta itu analoginya adalah cahaya, Mbak. Betul. Cinta itu kan cahaya, nur. Kan? Makanya nur itu, Tuhan itu kan adalah nurun ala nur. Cahaya di atas segala cahaya. Dan benci itu analoginya adalah kegelapan. Gitu. Nah, kenapa kita seringkali menghujat, membenci orang? Karena kita tidak melihat cinta. Terus cara melihat cintanya gimana? Buka jendela, buka pintu. Itu cahaya lagi terang-terangnya, lagi asik-asiknya di pagi hari ini. Matahari bersinar dengan sangat cerah. Buka pintu, buka jendela. Serap gitu. Sinar matahari itu diserap gitu. Betul. Jadi we are always in love. Nggak pernah ada orang yang tidak dalam cinta. Cuma bedanya ada orang yang sadar dan merasakan. Sama ada orang yang nggak sadar ya. Ada yang nggak sadar dan nggak merasakan itu. Itu Mbak Ola. Ya, seolah-olah kayaknya hidup tuh kayak otomatisasi gitu ya, itu karena saya begitu ya Pak ya. Padahal betul. Siapa yang menjamin bahwa besok pagi kita masih punya hari esok, mungkin 5 menit lagi kita masih akan menghirup udara segar, begitu kan kita nggak tahu ya Pak Arfan ya. Betul. Jadi melihat orang juga gitu Mbak. Melihat orang itu selalu, setiap orang itu adalah saudara gitu. Coba kalau kita katakan itu deh. Ya, Mbak Ola ini adalah saudara saya gitu.
ya. Saya ingin mengatakan begitu. Mbak Ola ini saudara saya. Saudara dalam kemanusiaan. Betul. Saudara dalam kebaikan. Iya kan? Saudara berbangsa setanah air loh, Pak. Ya kan? Tapi yang lebih indah tuh ini, Mbak. Yang lebih indah itu adalah saudara dalam kemanusiaan. Dan saudara dalam kebaikan. Betul, setuju. Karena kalau saya mengatakan saudara sebangsa dan setanah air, berarti kalau ada teman saya orang Cekoslovakia, terus kita nggak ini dong ya gitu. Saudara, kan? Jadi saudara dalam kemanusiaan dan saudara dalam kebaikan gitu. Itu indah sekali ketika kita bisa mengatakan itu kepada semua orang. Jadi you are my sister gitu. Lihat teman-teman di kantor bilang you are my brother. Bilang ke bawahan Anda, you are my brother. Bilang ke bawahan Anda, you are my sister gitu. Saya kalau bilang you are my brother, saya selalu abis itu minta ditraktir, Pak. Itu bonus namanya. Itu bonus ya. Arfan, ini juga kita dapat komentar dari Pak Suryana. Selamat pagi, Pak Suryana. Ini seperti namanya indah banget. Ini seperti surya begitu ya. Iya, betul. Matahari. Seperti matahari. Kami komunitas keluarga MK juga sedang menabung cinta, Pak Arfan. Tiap hari kami membuat tanda cinta dari apa saja. Mulai dari bunga, buah, masakan ibu gitu, terus di-post ke grup WA. Istilahnya kami menabur gendang welas asih dan menyebarkan cinta. Setuju. Ya, setuju sekali. Bahkan mungkin kita perluas dengan gerakan mungkin satu tetangga, satu kebaikan ya. Yes. Ya, hari ini mungkin ke tetangga depan rumah ngasih sekantung buah barangkali. Sekalipun itu mungkin keluarga yang punya, apalagi enggak gitu. Terus besok tetangga yang di samping, seterusnya begitu. Berikan senyuman aja, Mbak. Iya, berikan senyuman, lambaikan tangan sama tetangga Anda, itu udah luar biasa loh. Menyapa gitu ya, Pak. Itu nggak pakai biaya ya, Pak ya? Ada biayanya. Biayanya cuma satu, cuma cinta. Itu aja kita perlukan, ya. Baik. Pak Arfan, untuk membungkus perbincangan kita yang seru ya, sampai ada cerita mau makan kue coklat lah dan sebagainya karena serunya obrolan kita. Yeah. Apa catatan benang merah sedikit sebelum kita tutup, Pak Arfan, untuk mengingatkan kita ini makhluk yang lahir karena cinta, maka semestinya seperti apa? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ola. Ya, cinta intinya adalah apa? Orang yang bercinta itu bukan ingin berdua. Yang paling indah di dunia ini bukan berdua, tapi bersatu. Oke. Nah, jadi kita melihat pasangan kita ingin bersatu. Melihat teman-teman di kantor ingin bersatu. Ya. Supaya kita bisa mencapai visi misi dan tujuan perusahaan. Melihat teman-teman sebangsa dan setanah air ingin apa? Bersatu. Dan itulah tanda cinta. Orang yang tidak mencintai itu inginnya berpisah, inginnya bercerai. Oke. Nah, itu dia Mbak Ola. Jadi kita bersatu, dan bersatu itu sesungguhnya mencerminkan siapa? Ya. Mencerminkan Tuhan yang Maha Satu. Baik. Itu Mbak Ola. Baik. Itu yang sumber cintanya itu adalah Tuhan itu. Siap. Itu Mbak Ola. Pak Arfan, terima kasih. Anda yang tadi tidak sempat mengikuti perbincangan kami dari awal ya, Anda bisa menyimaknya di YouTube channel Smart FM, dan untuk pekan depan, untuk sampai minggu ini masih ada siaran ulang ya di hari Minggu jam 7 malam. Pak Arfan, sehat-sehat ya. Minggu depan kita janjian ketemuan lagi. Sehat-sehat juga. Anda Smart Listener, lakukan dan jaga prokes dengan sangat disiplin ya. Kami pamit. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.